Halo Vcommerce, kembali lagi bersama program Merger Vcom UP 2021, hari yang kedua. Hari ini kita akan mengenal program MBKM, yakni program asisten mengajar di satuan pendidikan, program KKN, dan kegiatan wirausaha. Yang pertama, mari kita bahas mengenai program asisten mengajar di satuan pendidikan. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di satuan pendidikan formal. Aktivitas mengajar di satuan pendidikan ini dilaksanakan selama 1-2 semester atau setara dengan 20-40 SKS. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Tujuan program asisten mengajar di satuan pendidikan, yang pertama memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi pendamping guru di satuan pendidikan. Lalu juga membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan IPTEX. Berikut merupakan proses program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang pertama, mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS. Lalu akan ada pembekalan. Setelah itu akan ada kolaborasi dengan satuan pendidikan. Lalu mengajar di satuan pendidikan. Lalu akan ada penilaian akhir. Lalu ada konversi nilai dan pengakuan SKS. Lalu yang terakhir akan ada laporan dari PDD Dikti. Lalu selanjutnya akan menjelaskan mengenai program yang kedua, yaitu Kuliah Kerja Nyata Tematik atau KKNT. KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT ini diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin atau keilmuan, atau lintas kompetensi, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Tujuan dari BKP Membangun Desa atau KKN, yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya dalam bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan melalui keterlibatan mahasiswa. Yang kedua, membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Berikut merupakan proses program membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Yang pertama, mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS. Lalu, mendaftar kegiatan proyek di desa seperti KKN atau BUMDes atau Eco Village. Selanjutnya, mahasiswa menentukan calon desa binaan. Lalu, akan ada survei lapangan. Setelah itu, Setelah itu akan ada seleksi proposal. Selanjutnya akan mulai melaksanakan proyek. Lalu juga akan mulai sertifikat proyek. Setelah itu akan ada konversi nilai dan pengakuan SKS. Lalu yang terakhir ada lapor dari PDD Dikti. Selanjutnya akan ada program yang ketiga, yaitu program kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha merupakan bentuk pembelajaran yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk wirausaha, baik yang sudah maupun belum ditetapkan dalam kurikulum program studi. Bentuk kegiatan wirausaha penting ditanamkan pada mahasiswa karena saat ini Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei, yaitu Global Entrepreneurship Index pada tahun 2018, dan 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha, menurut survei Indonesia Research Institute pada tahun 2019. Pasti teman-teman juga penasaran dong, tujuan dari kegiatan wirausaha ini tuh apa sih? Yang pertama, meningkatkan potensi wirausaha mahasiswa berdasarkan minatnya sehingga dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Berikut juga merupakan proses program wirausaha. Yang pertama, mahasiswa mendaftar wirausaha. Lalu selanjutnya, mahasiswa menyusun proposal wirausaha. Selanjutnya, penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah. Selanjutnya, ada prodi menunjuk dosen, pembimbing, dan mentor. Setelah itu, mahasiswa menjalankan usaha tersebut. Setelah semuanya berjalan dengan lancar, akhirnya mahasiswa menyusun laporan wirausaha. Lalu, akan ada penilaian juga.
Sehingga nanti hasilnya dapat dijadikan konversi nilai dan pengakuan SKS. Setelah semua selesai, maka tahap akhir yaitu lapor PD Dikti. Nah teman-teman, untuk hari yang kedua ini cukup seru bukan? Kita jadi mengenal dan mengetahui banyak informasi mengenai 3 program tadi. Jangan lupa untuk terus memantau aktivitas Mamerjer Vkom UP 2021 ya, karena besok akan ada menjelaskan program yang seru juga. Sampai jumpa di hari ketiga Vkomers.